Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan menyenangkan. Bersama saya Ahmad Wahyudi, mahasiswa PPL Mandiri 2021, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UIN Walisongo, Semarang. Penasaran kali ini kita akan belajar apa? Well, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi perkenalan diri. Nah, teman-teman pasti sudah pernah memperkenalkan diri kan? Tapi bagaimana cara memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris? Nah, dalam video kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Nah, materi ini juga terdapat dalam bab pertama atau chapter 1 mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 SMA sederajat. Nah, untuk itu teman-teman kelas 10, ayo kita belajar bareng-bareng. Oke, kita masuki pembahasan. Yang pertama, kita akan mengetahui konsep dasar ketika kita memperkenalkan diri. Nah, yang pertama ada expression used atau ekspresi yang digunakan atau hal-hal yang kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu ketika kita memperkenalkan diri ada kemungkinan kita pertama memperkenalkan diri kita sendiri atau introducing ourselves, dan yang kedua memperkenalkan orang lain atau introducing other people. Oke, kita memasuki basic konsep yang pertama, yaitu hal-hal apa saja yang perlu kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, itu ada 3 unsur yang masuk dalam pembentukan kalimat perkenalan. Nah, yang pertama adalah pembukaan atau opening, yang kedua konten atau isi, dan yang ketiga adalah penutup atau closing. Yang pertama, kita akan bahas mengenai opening atau pembukaan. Nah, teman-teman bisa melihat daftar yang tertera di samping. Nah, itu adalah beberapa opsi yang dapat kita sampaikan, kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri kita dalam bagian yang opening. Nah, yang pertama kita bisa mengucapkan, let me introduce bla bla bla. Nah, apabila kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri, kita bisa berucap, let me introduce myself, yang artinya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nah, atau jika kita ingin memperkenalkan seseorang kepada orang lain, kita bisa mengucapkan let me introduce you to my friend, misalkan. Nah, yang kedua kita bisa mengucapkan hello sebagai salam pembuka, kemudian dilanjutkan I would like to introduce bla bla bla. Misal, ketika memperkenalkan diri kita sendiri bisa hello, I would like to introduce myself. Atau jika memperkenalkan other people, bisa hello, I would like to introduce my friend. Begitu. Nah, yang ketiga, kita bisa mengucapkan allow me to introduce myself untuk diri kita sendiri, atau I would like you to meet bla bla bla. Misalkan, saya ingin kamu untuk bertemu teman saya. Berarti I would like you to meet my friend, begitu. Nah, yang kedua yaitu konten atau isi. Nah, dalam bagian isi atau inti dari percakapan perkenalan diri, kita bisa menyebutkan beberapa unsur dalam perkenalan. Yang pertama, tentu saja nama atau name. Yang kedua, age atau usia. Yang ketiga, address atau alamat, kemudian occupation atau pekerjaan, kemudian hobi atau kegemaran, dan family atau keluarga. Nah, itu adalah contoh beberapa opsi ya yang dapat kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri. Nah, yang ketiga adalah bagian closing atau penutup. Nah, setelah kita memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan seseorang, kita bisa mengucapkan nice to meet you, atau happy to meet you, atau how do you do. Nah, ketiga kalimat ini serupa, jadi kalian bisa memilih salah satu. Nah, kemudian setelah mengucapkan kalimat senang bertemu denganmu, kita bisa mengakhiri dengan mengucapkan goodbye, atau bye, atau see you later. Nah, itu adalah yang dapat kita sampaikan ketika kita sudah akan berpisah dengan orang yang kita ajak berkomunikasi tentang perkenalan diri, begitu.
How to introduce yourself? Bagaimana sih cara memperkenalkan diri? Nah, tadi setelah kita mengetahui beberapa hal-hal yang dapat kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri seperti nama, usia, pekerjaan, hobi, dan lain-lain, lalu bagaimana cara kita mengutarakannya menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris? Nah, yang pertama, ketika kita ingin mengucapkan atau memperkenalkan nama kita, kita bisa mengucapkan yang pertama, my name is, atau nama saya adalah, kemudian dapat juga I am, bla bla bla, atau saya, bla bla bla. Nah, misal kita nama saya Ahmad Riwahyudi, bisa my name is Ahmad Riwahyudi, atau I am Ahmad Riwahyudi. Nah, lalu kalau nama panggilan, nah kita bisa mengucapkan you can call me bla bla bla, atau kamu bisa memanggil saya bla bla bla. Nah, misalkan saya Yudi, berarti you can call me Yudi. Kamu bisa memanggilku Yudi. Begitu. Oke, selanjutnya usia. Nah, untuk usia kita bisa mengucapkan I am bla 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 years old. Nah, titik-titik itu bisa diisi bilangan usia kita. Misalkan usia saya 20 tahun, berarti bisa diucapkan I am 20 years old. Artinya saya berusia 20 tahun. Nah, selanjutnya untuk tempat dan tanggal lahir. Nah, dalam daftar teman-teman bisa lihat itu ada I was born in dan juga ada I was born on. Nah, itu apa bedanya? Apa bedanya ya? Nah, teman-teman bisa melihat pada preposisi atau kata depannya itu ada in dan on. Yang pertama, yang menggunakan in itu digunakan untuk menjelaskan tempat lahir kita. Misalkan tempat lahir saya di Jakarta, berarti bisa diisi I was born in Jakarta. Nah, kemudian yang pakai on itu untuk menjelaskan tanggal lahir kita. Misalkan tanggal lahir saya 27 Maret tahun 2000, berarti bisa diisi I was born on 27 March 2000. Gitu ya. Oke, selanjutnya alamat tinggal. Nah, misalkan kita ada yang dulunya asalnya dari sana, tapi sekarang sudah pindah ke sini. Nah, itu gimana? Nah, oke. Yang pertama, ketika kita ingin menjelaskan alamat asal kita bisa mengucapkan I am originally from. Nah, itu ada originally, yang artinya asal ya, tempat asal kita. Nah, misalkan saya aslinya dari Pati, tapi sekarang sudah tidak tinggal di Pati, sekarang sudah pindah ke suatu tempat lain. Nah, misalnya berarti kita bisa mengucapkan I am originally from Pati. Kemudian dilanjut dengan mengucapkan tempat tinggal kita yang sekarang. Nah, kita bisa mengucapkan I now live in, misalkan sekarang di Jakarta, berarti I now live in Jakarta. Saya sekarang tinggal di Jakarta, gitu. Kemudian, bagaimana kalau menjelaskan pekerjaan kita? Nah, kita cukup mengucapkan I am a bla bla bla. Misalkan kita seorang murid ya, atau siswa, kita bisa mengucapkan I am a student. Saya adalah seorang pelajar atau murid. Nah, selanjutnya, untuk hobi atau kegemaran, kita bisa mengucapkan my hobby atau hobi saya. Nah, kalau hobinya satu atau tunggal, berarti to be-nya is. Berarti my hobby is painting, misalkan, melukis. Nah, atau kalau hobinya banyak, lebih dari satu, berarti to be-nya pakai jamak atau plural. Misalkan hobinya ada 3. Nah, berarti my hobby are reading, writing, painting. Begitu ya. Nah, selanjutnya, misal kita ingin menjelaskan hubungan keluarga kita. Misalkan saya punya kakak laki-laki. Berarti kita bisa mengucapkan I have bla bla bla. Berarti kalau kakak laki-laki, a brother ya, satu kakak, berarti a brother. Berarti I have a brother. Alright, setelah kita mengetahui beberapa ekspresi yang digunakan ketika hendak memperkenalkan diri, setelah ini kita akan belajar bagaimana masukkannya dalam sebuah kalimat lengkap ya.
Untuk itu, saya akan memberikan contoh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Coba kalian lihat baik-baik. Alright, pertama kita kasih salam pembuka ya. Bisa menggunakan "Hello, let me introduce myself." Lalu kita lanjutkan pada intinya ya. My name is Ahmad Wahyudi. You can call me Yudi. I am 21 years old. I was born in Pati. I was born on 27 March 2000. I am originally from Pati. I now live in Semarang. I am a student. My hobbies are painting and reading. And I have one brother and two sisters. Nah, itu adalah salah satu contoh cara memperkenalkan diri. Kalian juga bisa mengimprovisasi sendiri ya. Alright, setelah kita mengetahui bagaimana cara memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, lalu bagaimana cara memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Nah, sebenarnya bentuknya tidak jauh berbeda dengan cara kita memperkenalkan diri kita sendiri. Namun, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan pronoun atau kata ganti. Oke, langsung saja. Kita punya beberapa ekspresi di samping. Ini adalah ekspresi yang digunakan ketika kita ingin memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Nah, kita bandingkan dengan ekspresi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu ketika kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya jika kita bandingkan ya. Jadi, perbedaannya terletak pada kata ganti orangnya yang dimaksud. Nah, kita lihat ekspresi yang pertama. Jika tadi, ketika kita memperkenalkan diri kita sendiri, kita menggunakan my name, my sebagai possessive pronoun dari I atau saya. Nah, tapi jika kita memperkenalkan seseorang, kita menggunakan possessive pronoun dia. Jika dia laki-laki, berarti posesifnya his. Jika dia perempuan, posesifnya her. Jadi, ketika kita memperkenalkan seseorang, misal kakak laki-laki, berarti kita menggunakan his name is bla bla bla, begitu. Oke, kita lanjut dengan ekspresi yang kedua. Jika tadi ketika kita memperkenalkan diri kita sendiri, kita menggunakan objective pronoun me. You can call me bla 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 sebagai objective pronoun dari subjek I, saya. Namun, ketika kita memperkenalkan seseorang kepada orang lain, kita menggunakan objective pronoun dia laki-laki dan dia perempuan. Jika he atau dia laki-laki, kita menggunakan objective pronoun him. Jika objective pronoun she atau dia perempuan, kita menggunakan objective pronoun her. Begitu. Dan seterusnya dengan ekspresi yang selanjutnya, subjek yang digunakan tergantung pada kata ganti orang yang dimaksud. Jika tadi kita menggunakan I, lalu jika untuk menekan seseorang, kita menggunakan subjek he atau she. Baik, agar teman-teman lebih mengerti tentang penggunaan kata ganti orang atau personal pronoun, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan atau perubahan dari pronoun atau kata ganti. Nah, mungkin teman-teman sudah sedikit memahami ya tentang kata ganti orang yang berada dalam subjek kalimat. Seperti I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk kata ganti benda atau hewan. Nah, tapi jika kata ganti tersebut berubah menjadi objek atau berubah menjadi posesif, lalu perubahannya bagaimana? Nah, untuk I, saya, jika berganti menjadi objective pronoun atau sebagai objek kalimat, berubah menjadi me. Seperti pada expression yang nomor 2 tadi ketika memperkenalkan diri. Kita menggunakan kata me pada you can call me. Kamu bisa manggilku, bla bla bla. Begitu. Nah, lalu jika subjek you menjadi objek, tetap menjadi you. Lalu jika we berubah menjadi us, lalu they berubah menjadi them, lalu he berubah menjadi him, lalu she berubah menjadi her,
dan it tetap menjadi it. Nah, itu perubahan menjadi objek kalimat ya. Lalu jika berubah untuk menjadi possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan, perubahannya bagaimana? Nah, untuk I sendiri berubah menjadi my. Seperti pada expression yang pertama ketika memperkenalkan diri tadi. Kita menggunakan my name is bla bla bla. Artinya namaku. Berarti namanya tersebut kepunyaanku. Nah, karena menjadi possessive atau kepunyaan. Nah, lalu you berubah menjadi your, lalu we berubah menjadi our, they berubah menjadi their, he berubah menjadi his, she berubah menjadi her, dan it berubah menjadi its. Nah, itu adalah perubahan dari kata ganti. Teman-teman harus ingat-ingat perubahan tersebut ya. Alright, tak terasa kita sudah berada pada penghujung sesi video kali ini. Nah, tapi sebelumnya mari kita review sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan diri, baik itu memperkenalkan diri kita sendiri atau memperkenalkan seseorang kepada orang lain. Kita sudah belajar tentang ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika memperkenalkan diri dan pengaplikasian ekspresi yang digunakan tersebut dalam percakapan langsung. Nah, kita sudah belajar juga tentang language feature, yaitu personal pronoun atau kata ganti orang. Untuk itu, semoga teman-teman memahami betul tentang materi pada video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus belajar dan giat untuk menuntut ilmu, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tapi sesi belajar kita belum berhenti sampai sini karena kita punya kuis yang bisa teman-teman langsung kerjakan melalui link yang tertera dalam deskripsi video ini. Dan akhir kata, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.